Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7 bab yang pertama, yaitu materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetap ya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan iman? Jadi secara harfiah atau secara bahasa, iman itu berarti percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman itu berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi yang namanya iman itu bukan hanya cukup dengan percaya saja, tetapi lisan kita dan perbuatan kita itu mengikuti apa yang kita yakini. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, maka kita akan mengikuti apa yang telah Allah firmankan melalui kitab Al-Quran, melalui Nabi Muhammad, baik itu secara lisan atau dengan perkataan kita maupun dengan perbuatan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat ke-136. Nah, karena itu, orang beriman ini memiliki tanda-tanda. Nah, tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang ini dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Jadi kalau misalkan seseorang beriman, maka perbuatannya ataupun lisannya itu akan mengikuti apa yang diimaninya atau diyakininya. Nah, misalkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan La ilaha illallah, artinya tiada sesembahan atau tiada Tuhan yang berhak disembah itu kecuali Allah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Maka dikatakan bahwa keyakinan itu terpancar dalam perbuatan. Salah satunya yaitu sifat malu, kemudian menyingkirkan gangguan dari jalanan. Nah, perlu diingat oleh kita semua bahwa iman itu kadang-kalanya dia bisa naik, tetapi kadang-kalanya dia bisa turun. Maka perbaharuilah iman kalian dengan La ilaha illallah. Nah, setiap kali iman kita naik, maka kita harus berusaha untuk melakukan ibadah, amal perbuatan soleh sebanyak-banyaknya. Karena kadang-kalanya iman kita akan turun. Nah, ketika kita iman turun, maka kita harus cepat-cepat mengingat Allah, berzikir kepada Allah, La ilaha illallah. Ingatkan diri kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, agar iman kita yang turun itu bisa kembali naik lagi. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.